Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Melalui kelahirannya, Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Sekarang mari kita menelusuri fakta Alkitab tentang kelahiran Yesus. Dalam Matius pertama ayat pertama sampai 25 jelas tercatat silsilah Yesus Kristus ada dalam garis keturunan Daud. Beberapa ayat firman Tuhan juga mencatat bahwa Yesus adalah anak Daud sebagai gelar yang menempel pada dirinya. Matius 21 ayat 9, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Markus pasal 10 ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihlah aku. Lukas 20 ayat 41, tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Gelar ini menunjukkan garis jelas nubuatan perjanjian lama tentang Mesias yang tergenapi dalam Yesus sebagaimana dicatat dalam Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Silsilah ini sangat penting karena menunjukkan keutuhan kemanusiaan Yesus Kristus. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 mengatakan dengan jelas bahwa manusia mati apabila melanggar perintah Allah, yaitu dilarang memakan buah pohon pengetahuan, lalu manusia melanggarnya. Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Rohaninya langsung mati, artinya terpisah dari Allah sang sumber hidup. Sementara fisiknya mati, dimakan waktu. Jadi semua manusia telah berdosa dan semua manusia harus dihukum, yaitu mati. Namun kasih Allah yang besar itulah yang memberikan anugerah keselamatan kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Manusia tetap menjalani hukuman, tetapi Yesus Kristuslah yang menanggungnya di kayu salib. Untuk itulah Yesus Kristus yang Allah, yang bertakhta di sorga, Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 9, rela melepaskan kealahannya dengan menjadi manusia sama seperti kita. Dia memilih menjadi hamba di dunia, bukan raja dunia yang hebat. Dia harus menjadi manusia untuk menjalankan misi penebusan dosa. Sebab itu Yesus harus terlahir sebagai manusia. Peristiwa penggenapan Allah menjadi manusia, yaitu kelahiran Yesus Kristus, betul-betul manusiawi. Sebab Maria mengandung Yesus sama dengan waktu kelahiran wanita lainnya. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, namun mereka tidak melakukan hubungan suami istri hingga Yesus dilahirkan oleh Maria.
Matius pasal pertama ayat 18 sampai 25. Yesus adalah anak Yusuf karena Yusuf adalah suami Maria. Dan Yesus adalah anak Maria karena dilahirkan oleh Maria. Sehingga Yesus punya hubungan darah dengan Maria, tetapi secara genetik jelas tidak. Karena Yesus bukanlah berasal dari sperma Yusuf maupun sel telur Maria, melainkan kuasa Roh Kudus. Yesus Kristus menjadi manusia karena dilahirkan. Tetapi Yesus adalah manusia tanpa dosa, jadi terbebas dari dosa turunan. Karena Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Yesus Kristus juga Allah karena dia memang Allah yang menyatakan diri dengan menjadi sama dengan manusia. Tetapi dia adalah Allah yang membatasi diri dalam kerelaannya sendiri. Jadi perbedaan hakikat antara Yesus Kristus dengan manusia pada umumnya adalah Yesus Kristus adalah Allah sejati dan juga manusia sejati, dua natur dalam satu diri, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus layak sebagai penebus dosa, layak mengampuni dosa. Sementara para nabi, rasul tidak ada yang layak untuk menebus atau mengampuni dosa manusia. Semua sama sebagai manusia berdosa. Oleh sebab itu, sungguh layak Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Melalui perenungan peristiwa kelahiran Yesus Kristus ini adalah kesempatan bagi Anda untuk membuka hati menerima Dia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda. Mari ikuti saya berdoa. Bapa, sungguh besar kasih karunia-Mu padaku, sehingga Engkau rela jadi manusia, mati untuk semua dosa-dosaku, agar aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kubuka hatiku, Tuhan Yesus, masuklah dan tinggallah menjadi Tuhan atas hidupku dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pemenang, bila Anda diberkati dengan renungan ini, maukah Anda membagikan atau share berita indah ini kepada sahabat dan orang-orang yang Anda kasihi? Kalau sahabat belum subscribe, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah subscribe, silakan di-like saja. Selamat Natal.